Oke, kita lanjut lagi, Kak. Dalam kegelapan terowongan jauh di kedalaman tambang batu Senling, tiga bersaudara Qin Yu muncul secara tidak sadar di sini. Ketiga bersaudara itu memegang sekop penambangan di satu tangan dan saku kecil di tangan lainnya. Munculnya penambangan. Baik Hou Fei dan Black Feather memiliki senyum percaya diri di wajah mereka. Hampir 60.000 tahun, keduanya telah sepenuhnya menyempurnakan Hong Meng Lingbao mereka masing-masing. Jika kedua Hong Meng Lingbao ini bukan demi ahli waris, mereka lebih mudah disuling. Jika Anda menghabiskan lebih dari 10 kali, itu belum tentu penyulingan. Qin Yu, meskipun saat ini sedang mempelajari 900 volume The Road, tetapi satu adalah Wandao, Chehaoyi adalah untuk mempelajari Madao, dan akhirnya mencapai ranah atas para dewa. Dalam proses mempelajari jalan, Qin Yu juga meningkatkan ranah. Hari ini, Qin Yu, ranah jiwa telah sepenuhnya mencapai tingkat dewa superior. Dengan bantuan air mata meteor, tingkat kendali atas ruang juga mencapai tingkat universal para dewa yang lebih rendah. Aku sekarang bisa terbang. Qin Yu tersenyum di wajahnya. Terbang di dunia para dewa tidak menggunakan energi untuk menahan tarikan gravitasi tanah, melainkan menggunakan ruang untuk memahami dan mengendalikan ruang untuk menghilangkan tarikan gravitasi tanah. Setelah terbang, tidak ada energi yang dikonsumsi sama sekali. Air mata meteor ini sangat aneh. Aku adalah dewa yang unggul tetapi bergantung padanya. Sebaliknya, ia memiliki kekuatan magis dewa yang lebih rendah. Hati Qin Yu lebih ingin tahu tentang air mata meteor. Dan siapa, Zuo Qiumei, yang meninggalkan air mata meteor? Qin Yu juga bertanya apakah Fubo tahu, Zuo Qiumei, tetapi jawaban Fubo adalah Zuo Qiumei saya belum pernah mendengarnya. Tuan, beberapa tokoh besar di dunia memiliki beberapa judul, nama asli mereka. Hanya beberapa karakter tingkat atas yang akan tahu. Sebagian besar dewa para dewa hanya memiliki beberapa gelar yang keras. Misalnya, Kaisar dari 8 Kaisar Besar, ia hanya dikenal sebagai Kaisar Kutub Timur, sedangkan untuk nama asli Kaisar Kutub Timur, tidak banyak orang yang tahu. Ketiga saudara itu mengobrol, dan setelah beberapa saat mereka mengambil beberapa terowongan bawah tanah dan bertemu banyak orang yang menambang, semakin banyak mereka keluar, semakin banyak ranjau yang mereka temui. Hei, si Tian. Hou Fei melihat seseorang di kejauhan, dan berteriak begitu matanya menyala. Qin Yu juga melihat jauh, seorang pria dan wanita di kejauhan, adalah saat Tian Tian dan Song Hui terbang bersama dengan tiga saudara mereka. Si Tian dan Song Hui juga datang sambil tersenyum. Qin Yuxiong, Hou Fei Xiong, saudara bulu hitam, setelah hampir 600 tahun, kami akhirnya bertemu lagi. Pada waktu itu, Tian mengatakan itu sangat sopan. Itu hanya terjadi sekali dalam 600 tahun, dan kemungkinannya sangat rendah. Faktanya, kemungkinannya tidak rendah, tetapi karena Qin Yu hampir tidak ada di tambang, sulit untuk memenuhinya. Kalian bertiga tahu desa mana yang akan kamu tuju di masa depan? Song Hui tiba-tiba bertanya. Desa apa maksudmu? Hou Fei bertanya-tanya. Ketika si Tian dan Song Hui tertegun, mereka saling memandang dan tampak terkejut dan bingung. Si Tian menjelaskan mengapa Anda mengatakan itu ketika Anda menambang siapapun yang telah terbang, setelah ia menghabiskan milenium penambangan akan ditugaskan ke desa tertentu. Hati Qin Yu jelas. Tapi ada perbedaan antara desa dan desa. Semakin dekat ke desa kota, roh di sekitarnya sedikit lebih tenang. Desa-desa jauh dari kota, roh para dewa menjadi semakin keras, si Tian menjelaskan secara rinci. Karena itu, jika kita dapat ditugaskan ke desa di sebelah kota, meskipun roh para dewa masih keras, tetapi tingkat kekerasannya masih relatif rendah, kita masih dapat menyerap sebagian roh para dewa. Qin Yu tiga saudara sepenuhnya mengerti. Hanya ada 20 juta orang di kota Yuqi dan 200 juta orang di luar kota. Beberapa desa dekat dengan kota, sementara yang lain jauh. Tentu saja semua orang ingin masuk ke desa terdekat. Kamu masih belum tahu, maka jangan buru-buru mengirim batu ajaib ke orang dewasa yang merokok dan hujan yang mendistribusikan desa. Si Tian berkata dengan ketekunan, berikan lebih banyak dewa, dan asap dan hujan akan mengaturmu di kota. Desa, jika tidak, hanya bisa diatur di desa-desa terpencil, di tempat terpencil, bahkan jejak roh-roh tidak bisa diserap. Qin Yu tiga bersaudara tidak bisa menahan senyum. Suap. Apakah ketiga bersaudara dengan begitu banyak dewa membutuhkan begitu banyak masalah? Terima kasih ketika Tian Tian memberitahuku, kata Qin Yu sambil tersenyum. Tiba-tiba kali ini, tanah mulai bergetar, dan sekelompok besar orang di terowongan yang menggali di dunia para dewa tidak terguncang, mereka hanya mendengar suara gemuruh, dan sebuah terowongan bawah tanah tidak jauh mulai runtuh. Pada saat yang sama, sepotong batu di atas terowongan jatuh seperti ini, dan para dewa bergegas menghindar satu persatu.
Bahkan jika Anda tidak mati, Anda harus menghabiskan banyak daya untuk memperbaiki tubuh Anda. Hanya mendengar teriakan. Dengkuran mengerikan terdengar, dan pada saat yang sama jeritan-jeritan, kedua wajah Sitian dan Song Hui sangat berubah. Sitian sibuk Qin Yuxiong, ayo pergi, sepertinya ada bahaya di sana. Qin Yu 3 orang tidak bergerak, Sitian, Song Hui 2 orang melihat Qin Yu 3 tidak merespon, hanya bisa melarikan diri dengan cepat. Namun, ke arah Tian-Tian dan Song Hui Chong, sebuah retakan muncul di dinding batu di atas terowongan. Hanya suara retakan yang terdengar. Satu batu terus berjongkok dan mendengar suara, bang. Terowongan ini juga runtuh. Sudah turun. Sitian dan Song Hui segera berlari ke arah yang berlawanan, bergegas melewati Qin Yu dan bergegas menuju terowongan bawah tanah Qin Yu. Kamu akan melarikan diri, itu adalah naga bawah tanah. Jerit terus-menerus. Kepanikan terdengar satu demi satu, dan para dewa dengan cepat berlari menuju terowongan bawah tanah yang aman. Ada banyak terowongan bawah tanah runtuh, dan banyak dewa berlari di atas terowongan di sebelah kanan Qin Yu. Kamu masih tidak pergi, naga bawah tanah adalah monster yang sangat kuat di alam para dewa, dan sulit bagi para dewa superior untuk berurusan dengan. Seorang pria muda yang mengenakan baju besi gaya prajurit berkata kepada 3 Qin Yu, setelah semua terlepas dari Qin Yu 3, dengan cepat lolos. Deru, jeritan terus berdering, dan Qin Yu bahkan melihat darah memercik dari terowongan di sebelah kiri. 3 Qin Yu memandang ke arah itu, dan terowongan mulai bergetar. Naga bawah tanah Qin Yu tersenyum di wajahnya. Hou Fei dan Hei Yu juga ingin mencoba. Ketiganya telah menyempurnakan Hong Meng Ling Bao, dan mereka semua ingin mencoba monster ini. Di mata Qin Yu, hampir ratusan orang bergegas menuju terowongan yang aman di sisi Qin Yu, tetapi pada saat ini, dinding batu di atas kelompok terowongan ini tiba-tiba retak. Kulihat cakar keluar dari dinding batu. Hei cakar itu menangkap seorang pria parubaya sekaligus, hanya untuk mendengar retaknya tulang cicit. Pria parubaya itu ketakutan di matanya, tetapi tulangnya benar-benar patah, tetapi matanya patah. Itu telah berubah menjadi kerak tulang, daging, dan darah, dan jiwa jin dan juga hancur. Ketika salah satu cakar membunuh seseorang, salah satu cakar itu aus di dinding batu di atas terowongan. Setiap kaki berwarna biru kehitaman, tingginya hampir 2 atau 3 meter, dan setiap kaki memiliki 10 jari, sedangkan 10 jari memiliki duri yang rapat seperti pisau pendek. Hanya setelah upaya itu, ada 7 atau 80 cakar yang menembus dinding batu dan membunuh satu dewa demi satu. Orang-orang yang terbunuh semuanya berubah menjadi sumsum tulang, daging. Dinding batu di atas terowongan benar-benar rusak, dan raksasa muncul di depan semua orang. Naga bawah tanah. Panjangnya ratusan meter dan terlihat seperti simbal raksasa, tetapi juga memiliki ekor ramping, yang setidaknya memiliki panjang 100 meter. Setidaknya ada beberapa ratus cakar hitam dan putih di bawah tubuh. Mata yang dingin acuh tak acuh pada kelompok para dewa yang panik, cakar dengan cepat menangkap. Para dewa panik satu persatu, tetapi pada saat yang sama, banyak dewa membalik tangan mereka dan mengambil pedang atau pedang mereka. Namun, pedang dan pedang panjang itu dipotong, yang tidak ada gunanya sama sekali. Selama Anda melihat tubuh-tubuh naga itu terlihat seperti cangkang pelindung dari kulit kura-kura, dan Anda tahu bahwa pertahanannya kuat. Lambat untuk mengatakan, pada kenyataannya, naga bawah tanah bergegas keluar dan baru saja mulai membunuh, dan kelompok dewa mulai melawan. Secara total itu akan menjadi sekitar 10. Tentu saja, kakak, aku akan pergi dulu. Bulu-bulu hitam bersinar, dan sarung tangan salju sudah dipakai di tangan. Kemudian bulu hitam meraih pistol awan dan bergegas, mengenakan permukaan pistol awan dengan bajingan emas gelap. Bulu hitam itu menghantam tanah, dan tubuh itu menembak seperti panah dari tali. Minumlah. Bulu-bulu hitam itu tampak seperti listrik, dan lengan tiba-tiba menghantam kuburan, tangannya benar-benar jernih, dan senjata yang dipegang oleh tangan juga menyala. Tembakan. Saya melihat bayangan senapan hitam dengan kekuatan tak terbatas, merobek udara, membuat suara siulan tajam menghantam batang tubuh seperti cangkang kura-kura. Hanya dengkuran menyakitkan terdengar, dan cangkang pelindung terbuka. Mata dingin naga darah di tanah terbakar amarah, menatap bulu-bulu hitam, dan ada pepatah di mulut kamu, mati. Wajah Qin Yu berubah, pertahanan naga darah bawah tanah ini lebih abnormal dari yang diperkirakan oleh Qin Yu. Bulu hitam sekarang memperbaiki sarung tangan salju, dan menambahkan serangan Cloud Gun. Itu hanya membuatnya sakit. Untuk tubuh selama naga darah bawah tanah, bekas luka seperti itu hanya akan menyebabkan kemarahannya. Sedikit hitam, mundur.
Qin Yu berteriak, dan pada saat ini perhatian terfokus pada naga bawah tanah pada bulu hitam, tidak terus mengejar para dewa itu dengan cepat melarikan diri dengan cepat, tidak ada yang tinggal di tempat yang sama untuk membantu Qin Yu tiga bersaudara. Kakak, orang ini pertahanannya terlalu kuat. Bulu hitam dengan cepat mundur, dan naga darah di tanah memiliki ratusan cakar bergerak, dan bentuk tubuh tiba-tiba pergi ke depan Qin Yu. Mata Qin Yu bersinar. Sangat cepat. Pada saat yang sama, Qin Yu meraih Hou Fei dan Black Feather, dan bentuk tubuhnya langsung dibebankan ke udara. Kakak, bisakah kamu terbang Hou Fei? Bulu hitam terkejut melihat Qin Yu. Kamu ada di samping. Qin Yu melepaskan tangannya, Hou Fei, bulu hitam jatuh di tanah, dan Qin Yu tersenyum di bagian bawah naga darah bawah tanah juga memegang Qin Yu saat ini. Iblis para dewa, meskipun ia tidak memiliki perampokan, tetapi ada juga roh iblis 9 tingkat, dan tentu saja ada kebijaksanaan. Orang-orang di depan Anda akan terbang, itu adalah dewa bahaya. Ini adalah reaksi naga bawah tanah. Qin Yu ditangguhkan, dan sebuah menara batu kecil muncul di tangannya. Qin Yu tersenyum di bagian bawah naga darah bawah tanah. Anda harus menjadi pelayan pertama menara kunci. Riak yang tak terlihat ditembakkan dari menara kunci ke naga bawah tanah. Hei, menara kunci ini tidak baik untuk berurusan dengan para dewa, tetapi sangat mudah untuk berurusan dengan para dewa dan monster dengan jiwa yang sangat lemah. Qin Yu tersenyum di wajahnya. Menara dewa kunci, serangan jiwa sederhana, segera menempatkan naga bawah tanah dalam keadaan lumpuh, dan kemudian tidak ada perlawanan, dan menara terkunci dengan mudah. Hou Fei dan He Yu saling memandang dengan pandangan tertegun pada naga bawah tanah. Tidak ada apa-apa. Hou Fei, bulu hitam terkejut melihat Qin Yu, dan menatap menara kunci di tangan Qin Yu. Qin Yu jatuh ke tanah dan melirik ke terowongan yang ditinggalkan kebanyakan orang. Ini benar-benar cukup lambat. Qin Yu tidak ingin menimbulkan masalah, dan menara kunci di tangannya langsung menyerap tubuh. Hou Fei dan He Yu segera berjalan ke Qin Yu. Kakak, apakah ini menara pengunci? Hou Fei bersemangat. Apa katamu? Qin Yu berkata sambil tersenyum. Ya, pasukan tambang akan datang. Ayo cepat. Sepertinya dia tidak bisa pergi. Qin Yu tersenyum dan melihat jauh ke dalam terowongan di belakangnya. Sesosok berubah menjadi gambar residu, dan setelah beberapa saat melintasi beberapa mil, dan kilat datang ke Qin Yu 3. Qin Yu diakui oleh ketiga orang itu. Orang di depannya adalah dewa yang dia lihat di awal, dan dia juga orang yang bertanggung jawab atas tambang. Tian Shen. Yan Qi mengenakan jubah hitam dan wajahnya tegas dan acuh tak acuh. Yan Qi Hesuan memandangi tulang dan daging dari negeri yang jauh, dan kemudian memandangi Qin Yu dengan acuh tak acuh. Alisnya sedikit berkerut dan berkata, kalian bertiga, lihat naga di tanah. Qin Yu mengangguk dewasa, naga darah di ujung bumi membunuh dan kemudian melarikan diri dengan kilat. Oh, orang-orang yang melarikan diri mengatakan bahwa ada seorang pria dengan senapan panjang yang bertarung di sini dan naga di bawah tanah. Pernahkah Anda melihatnya? Pria dengan senapan dan pertarungan naga darah bawah tanah. Hati Qin Yu sangat cemberut, bagaimana mungkin orang-orang yang telah diselamatkan oleh tiga saudara lelaki Qin Yu begitu banyak tepat ketika tiga saudara laki-laki Qin Yu saling memandang, ledakan itu terdengar. Itu adalah suara dari sejumlah besar orang. Tiga Qin Yu melihat ke kedalaman terowongan, dan melihat bahwa salah satu dewa dan tentara dengan cepat bergegas, dan tentara yang lebat memberi rasa penindasan. Orang dewasa, kelompok ketiga yang terdiri dari 1000 orang semuanya telah tiba, seorang lelaki tinggi dan kuat berkata dengan hormat. Yan Qi mengangguk dengan acuh tak acuh, tetapi matanya masih menatap Qin Yu di mana orang yang memegang senapan dan naga bawah tanah. Dewasa, kita tidak melihat. Qin Yu berkata sedikit. Hou Fei, bulu hitam berdiri di belakang Qin Yu. Yan Qiu memandangi ketiga orang itu, lalu melihat ke belakang dan melihat medan perang di mana ada tulang dan daging dan darah, dan kemudian melihat dinding batu terowongan yang ditangkap oleh naga bawah tanah. Di mana saja kamu? Mengapa kamu tidak melihatnya? Yu Qi Hsiao berkata dengan cemberut. Qin Yu seorang diri menunjuk sebuah terowongan yang telah runtuh dan berkata dewasa, sekarang bagian bawah naga itu membunuh, aku tahu bahwa naga bawah tanah hanyalah monster, bahkan jika serangannya kuat, tetapi jiwanya tidak sebagus itu. Ya Tuhan, jadi kami bertiga bersembunyi di tumpukan kerikil yang jatuh, dan kami hanya akan keluar ketika naga bawah tanah pergi. Ya, itu masih pintar, Yu Qi mengangguk. Qin Yu mengatakan ini, mudah untuk menjelaskan mengapa mereka tidak melihat seseorang berkelahi dengan naga bawah tanah, bersembunyi di tumpukan kerikil, bagaimana melihat orang lain berkelahi. Mengamati bersama Tuhan. Tumpukan kerikil dan medan perang berjarak ratusan meter, dan para dewa harus menembus ratusan meter.
Hanya para dewa yang lebih rendah yang bisa melakukannya. Naga bawah tanah, apakah kamu sudah kembali? Lalu dia menatap lorong-lorong yang retak di mana-mana, dan alisnya sangat berkerut. Bahkan jika naga bawah tanah terbunuh, setidaknya ada mayat. Bahkan master tingkat dewa, di hadapan naga bawah tanah untuk membunuh tidak begitu mudah dan mudah. Dan Qin Yu III, dalam pandangan Yu Chi Hesuan, hanya ranah jiwa Qin Yu terkemuka yang memiliki tingkat Tuhan lebih tinggi, dan dua lainnya hanya dewa tingkat rendah. Tidak mungkin berurusan dengan naga bawah tanah. Kamu bisa pergi. Saya mengatakan bahwa saya acuh tak acuh. Ya, orang dewasa, kata Qin Yu dengan rendah hati, lalu tiga bersaudara dengan cepat meninggalkan tambang di dalam terowongan yang aman tanpa runtuh. Setelah tiga saudara lelaki Qin Yu membayar 3.600 keping roh rendah, mereka memasuki terowongan bawah tanah baru di daerah lain di tambang batu Senling. Ketiga lelaki itu pergi jauh ke daerah Tabertuan yang sangat dalam, dan tiga talenta sekali lagi masuk ke Jiang Yanji. Di lantai 2 Jiang Yuji. Kakak laki-laki, dewa hari itu hanya mempertanyakan apakah kita melihat seseorang berkelahi dengan naga bawah tanah. Aku sedang terburu-buru dalam hatiku. Aku tidak berharap saudara laki-lakiku menjawab dengan begitu cepat. Hou Fei Jun tersenyum. Black Feather juga mengangguk dengan dingin. Itu aneh, kekuatannya benar-benar cukup kuat. Dia adalah dewa. Qin Yu mengerti bahwa meskipun dia bisa terbang, dia bergantung pada air mata meteor. Dan energi dalam tubuh Anda adalah kekuatan Tuhan, bukan kekuatan para dewa. Dewa dengan kekuatan para dewa, kekuatannya bisa jauh lebih kuat daripada aku, kecuali aku menggunakan sisa senjata salju. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Setelah Anda menggunakan sisa senjata salju, tidak terlalu sulit untuk membunuh dewa-dewa yang lebih rendah. Yah, jangan buang waktu, terus berkultivasi. Forbes memberi Anda latihan spiritual para dewa, bagaimana Anda berkultivasi? Tanya Qin Yu sambil tersenyum. Latihan spiritual para dewa juga relatif berharga, tetapi di kuil para dewa, ada banyak latihan seperti itu di ranah para dewa. Waktunya Qin Yu terlalu sedikit. Waktunya sendiri hampir semuanya digunakan dalam studi jalan. Oleh karena itu, tidak ada latihan untuk melatih tubuh. Qin Yu hanya dapat membiarkan tubuh menyerap kekuatan Tuhan secara alami. Metode budidaya yang asli terlalu lambat. Hou Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum berkultivasi. Aku juga tidak memilikinya. Bulu hitam juga menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi? Saya meminta Toforo untuk memberi Anda latihan spiritual para dewa. Mengapa Anda tidak berkultivasi di ranah para dewa, terutama para dewa? Pemurnian masih sangat penting. Kata Qin Yu dengan ragu. Di dunia Tuhan, energi terutama dibagi menjadi kekuatan Tuhan dan kekuatan para dewa. Di antara mereka, kekuatan Tuhan adalah milik energi yang keras dan arogan. Selama proses kultivasi, beban pada tubuh sangat besar. Hanya semakin kuat tubuhnya, semakin tinggi kekuatan Tuhan. Kekuatan para dewa berbeda, dan kekuatan para dewa murni dan lembut. Karena itu, cukup bagi tubuh pemurnian untuk memupuk hanya kekuatan Allah yang dapat menahan dewa-dewa yang lebih tinggi. Tentu saja, beberapa dewa akan mengejar tubuh yang lebih kuat, tetapi itu hanya minoritas. Bagi para dewa, lebih banyak memahami ruang adalah cara terbaik untuk meningkatkan. Kakak, ada senyum di wajah bulu hitam. Dalam 60.000 tahun terakhir, meskipun keras saya dan saya belum mempraktikkan latihan spiritual para dewa, kami mundur dan ingin meningkatkan dunia jiwa lebih cepat. Hou Fei juga berkata, tubuh saya dan burung lain-lain tidak buruk, setidaknya tidak sampai pada titik di mana saya tidak dapat memuat kekuatan Tuhan, jadi kami ingin meningkatkan alam roh dan kemudian mengolah tubuh. Meningkatkan ranah jiwa, tetapi juga. Qin Yu mengangguk ketika dia memikirkannya. Dalam pandangan Qin Yu, pemurnian jauh lebih mudah daripada meningkatkan ranah jiwa. Tubuh pemurnian hanya perlu memiliki persediaan kekuatan ilahi yang cukup, ditambah beberapa waktu. Tetapi terlalu sulit untuk membangkitkan jiwa. Diperlukan puluhan juta tahun bagi dewa untuk mencapai tingkat dewa perantara. Hou Fei, bulu hitam mengandalkan memakai pistol awan, tongkat hitam, kecepatan mungkin cepat. Namun, diperkirakan akan memakan waktu ratusan ribu tahun. Karena kakaknya ingin meningkatkan jiwanya, Qin Yu tidak memaksanya, lalu Qin Yu kembali ke rumahnya dan mulai mencerahkan 900 volume jalan. Hou Fei dan Hei Yu juga saling membudidayakan. Ada 900 volume derot, 3 kategori pembunuhan, penjebakan, dan pertahanan. Qin Yu menghabiskan hampir 60.000 tahun sebelum dia memahaminya dengan cermat. Sekarang, Qin Yu tidak terburu-buru untuk mengurangi beberapa formasi yang lebih tinggi dan lebih kompleks. Sebaliknya, kami memeriksa kembali contoh-contoh deretan 900 volume derot.
Dalam 60.000 tahun pertama Qin Yu hanya mengerti dan mengerti sepenuhnya. Saat ini, Qin Yu ingin memberikan contoh dalam 900 volume The Road, dan itu benar-benar tenggelam dalam penghinaan. Pada dasarnya, mereka sepenuhnya memahami arai ini. Waktu terus berlalu, Qin Yu terus-menerus mempelajari samudera arai, yang paling mendasar dan mendasar, atau arai yang sedikit lebih sulit. Ini berada di bawah piramida hukum, dan Qin Yu mempelajarinya berulang-ulang. 3.000 tahun kerja keras. Qin Yu menyingkirkan 900 volume The Road, dan mata tertutup juga terbuka, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Fubo, teriak Qin Yu. Fubo mendengar suara Qin Yu segera memasuki ruangan Qin Yu, dengan hormat berkata, "Tuan, apa perintahnya?" Fober, aku bertanya kepadamu, apakah ranah pertama The Road untuk memahami esensi hukum, dari yang sederhana sampai yang kompleks, salah satu dari arai dapat langsung dibayangkan. Wajah Qin Yu sedikit bersemangat. Karena Qin Yu merasa bahwa ia tampaknya telah menyadari ranah pertama jalan. Pada saat ini, Qin Yu merasa bahwa semua jenis susunan diatur di dadanya sendiri. Matanya tertutup dan pikirannya dapat muncul ribuan formasi berbeda. Pada saat yang sama, Anda dapat memikirkan poin-poin kunci, kelemahan, dan metode setiap formasi dalam sekejap. Perasaan semacam ini ada di kontrol, sehingga Qin Yu sangat senang. Fubo tersenyum dan memandang Qin Yu, "Tuan, sejauh yang saya tahu, memahami keunggulan di jalan yang tercepat juga menghabiskan 100.000 tahun upaya. Tuan tua menyadari pertama kali alam pertama adalah butuh jutaan tahun. Tuan hanya menghabiskan hampir 90.000 tahun. Sepertinya kualifikasi di jalan benar-benar bagus." Qin Yu tidak bisa menahan senyum. Tuan tua itu pernah berkata bahwa memahami keadaan ranah pertama The Road adalah ketika Anda menutup mata, Anda dapat melihat ratusan juta arai dalam pikiran Anda. Ratusan juta arai ini telah sepenuhnya dipelajari. Melalui berbagai metode, ada juga perasaan yang dapat dengan mudah memainkan arai yang lebih kompleks, Master, bisa begitu. Ya, itu saja. Aku bahkan punya firasat. Beri aku waktu, aku bisa mendorong kompleks ribuan kali. Kata Qin Yulian. Dia adalah perasaan ini. Alam pertama dari jalan adalah esensi dari jalan. Tetapi esensi dari jalan yang dipahami semua orang berbeda. Tuan, apakah Anda berpikir bahwa formasi dapat dengan mudah retak, berkata sambil tersenyum. Qin Yu sekilas. Qin Yu ingin mengangguk, karena pada saat ini ia memiliki perasaan, dan benar-benar memahami dasar formasi. Dalam pandangan Qin Yu, ia dapat memecahkan formasi apapun melalui yayasan. Bagaimanapun, setiap arai kompleks diturunkan dari arai dasar. Adalah masuk akal untuk memberitahu Qin Yu bahwa hanya dalam 90.000 tahun, tidak mungkin mencapai titik untuk memecahkan formasi apapun. Tuan, saya tidak punya jiwa, saya tidak bisa memahami ranah pertama The Road. Saya hanya akan mendorong susunan yang paling dasar dan terus bergerak menuju formasi yang semakin rumit, kata Fubo sambil tersenyum. Qin Yu bingung dan menatap Fubo. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Fubo. Fubo melanjutkan, "Tuan, saya telah mengikuti Tuan lama untuk waktu yang lama, dan waktu formasi sangat lama. Pada awalnya, ketika saya memainkan formasi, saya bisa melakukan pengurangan dalam pikiran saya. Semakin rumit itu, semakin saya harus menggunakan gulungan emas untuk membuat barisan." Qin Yu mengangguk. Ini mudah dijelaskan. Sebagai contoh, jika seorang manusia memiliki masalah, pertanyaan sederhana dapat dihitung dalam pikiran, tetapi itu rumit, tetapi perlu dihitung dengan kertas. Belajar selama bertahun-tahun, aku juga mencatat beberapa susunan yang lebih rumit, tetapi juga menghabiskan beberapa gulungan emas. Tuan, di masa dunia iblis peri, ditambah 90.000 tahun ini, aku baru saja meluncurkan serangkaian pembunuhan, silakan minta pemilik untuk memecahkannya. Fubo mengeluarkan 3 gulungan emas dan menyerahkannya kepada Qin Yu. Fober, jangan katakan padaku catatan gulir 3 volume. Wajah Qin Yu penuh terpana. Susunan 900 volume jalan, susunan yang paling rumit, diperkirakan hanya menempati 1/1000 dari kapasitas gulungan emas. Fubo mengangguk dengan hormat, Tuan, ini adalah salah satu formasi paling kuat yang telah saya lakukan di Slaying Arai. Ini adalah catatan dari seluruh 3 gulungan emas. Pemilik harus menilai. Qin Yu melihat Fubo beberapa mata, ini mengambil alih 3 gulungan emas. Gulungan emas adalah barang berharga untuk para dewa biasa, tetapi untuk kuil para dewa. Inventaris barang-barang yang digunakan untuk catatan bernilai 1000. Qin Yu segera menggunakan para dewa untuk mengamati 3 gulungan emas ini. Berapa kapasitas ketiga gulungan emas itu? Bahkan jika Anda tidak mempelajarinya, ini tentang browsing. Qin Yu menghabiskan 4 tahun membaca 3 gulungan emas.
Qin Yu memejamkan matanya, dan isinya yang dibaca dalam 4 tahun terakhir telah sepenuhnya muncul. Sebuah arai besar yang tak tertandingi muncul dalam pikiran Qin Yu. Kompleksitas hukum, Qin Yu tidak dapat memahami bagaimana itu dibangun. Saya telah sepenuhnya memahami dasar-dasarnya, tetapi mengapa saya tidak bisa melihat melalui metode ini? Qin Yu sedikit cemas. Qin Yu hanya mencoba untuk memecahkan metode ini. Tiba-tiba, hukum mulai berubah. Api penuh dengan awan, dan ada banyak kilat di tengah. Qin Yu tiba-tiba meninggalkan semua isi otak. Membuka matanya, Qin Yu berwajah pucat menatap Fu Bo di depan matanya, dan matanya bingung. Fober, mengapa aku tidak melihat atribut api dan serangan atribut petir sama sekali, tetapi hanya menyentuhnya, itu akan hasilkan atribut api dan serangan atribut tambang. Jika itu adalah seseorang yang tidak memiliki pemahaman hukum, saya tidak tahu seberapa kuat hukum ini. Namun, Qin Yu juga merupakan langkah ke aula hukum. Meskipun dia tidak dapat memahami kekuatan sebenarnya dari arai pembunuhan ini, Qin Yu masih mengerti ketika taktik diluncurkan. Tuan, saya pernah mengajukan pertanyaan kepada Tuan Tua. Saya bertanya kepada Tuan Tua itu karena saya telah menyadari dunia pertama jalan, saya bahkan menyadari dunia kedua jalan. Mengapa saya mempelajarinya kembali nanti bahkan menghabiskan miliaran tahun untuk memahami ranah pertama jalan? Fu Bo tersenyum pada Qin Yu. Tuan, Anda tahu bagaimana Tuan Tua itu menjawab? Qin Yu menggelengkan kepalanya. Fu Bo melanjutkan. Tuan Tua mengatakan bahwa ketika Anda belajar memanggil 1, 2 secara horizontal disebut 2, dan 3 pukulan disebut 3, Anda mengaku memahami semua tulisan digital. Apakah ini konyol? Qin Yu mengangguk. Tuan Tua itu juga mengatakan bahwa lautan hukum tidak ada habisnya. Banyak orang hanya mempelajari sudut kecil di lautan formasi, dan kemudian esensi formasi dari sudut kecil ini adalah esensi darinya. Hati Qin Yu agak jernih. Saya hanya mempelajari 900 volume The Road dan saya menyadari bahwa ranah pertama The Road salah. Banyak orang menyadari bahwa mereka telah menyadari dunia pertama jalan, dan mereka sangat tidak nyaman. Tetapi mereka ingin memahami ranah kedua jalan itu sangat sulit. Karena kesalahan Madao ranah pertama tidak cukup bagi mereka untuk memahami ranah kedua jalan. Forbe tampaknya mengingat kata-kata yang Che Hou katakan di awal. Qin Yu mendengarkan dengan seksama. Pada saat ini, tampaknya Che Haoyi memberitahu Qin Yu beberapa poin melalui mulut Fu Bo. Tuan Tua itu pernah berkata bahwa semakin ahli taktik memahami melawan hukum, semakin dia percaya bahwa dia hanya sudut kecil lautan. Tuan Tua itu telah menyadari Maun Wei yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3 alam menjadi orang pertama di alam para dewa, dan kemudian menjadi tuan pertama dari pemurnian, tetapi Tuan Tua itu sendiri mengatakan bahwa formasi masih lebih mendalam dari apa yang telah ia pelajari. Posisi ketiga dari jalan itu bukanlah titik akhir. Belajar laut tidak terbatas. Ada kejutan kuat di hati Qin Yu, dan masih ada riak. Guncangan itu mengejutkan dengan memahami ranah ketiga The Road, penguasa pertama dari ranah para dewa, dan percaya bahwa ranah ketiga The Road masih belum berakhir. Hei, itu hanya setelah dia belajar selama 90.000 tahun, dia menyadari bahwa dia memahami esensi hukum. Botol itu tidak bergoyang, setengah botol diguncang. Fu Bo tersenyum. Tuan Tua berkata bahwa ada banyak tuan dalam studi tentang jalan di dunia para dewa. Banyak orang belajar lebih lama dari Tuan Tua, tetapi karena mereka mulai ranah pertama jalan yang dapat dipahami adalah menyimpang, meskipun mereka menghabiskan banyak waktu dan menghabiskan waktu lama memahami ranah kedua jalan, tetapi mereka ingin mewujudkan ranah ketiga jalan. Mungkin. Qin Yu sedikit mengangguk. Tuan Tua terus belajar, tetapi tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa mempelajari kerajaan keempat dari jalan. Namun, Tuan Tua itu berkata dengan sangat yakin bahwa dia merasakan keberadaan alam keempat dari jalan, tetapi sayangnya dia tidak dapat mencapainya. Fobert berseru. Tidak ada kerabat di dalam mobil, dan Fu Bo adalah pelayan. Biasanya ketidakberdayaan di hatiku, dan hanya berkata dengan Fu Bo. Qin Yu hanya bisa menghela nafas. Apa tingkat keempat The Road? Saya pikir saya mengerti, semakin banyak arai yang disimpulkan, yaitu, semakin besar area yang dipahami oleh laut, semakin akurat esensi dari arai yang dipahami. Benar. Qin Yu sepenuhnya mengerti itu. Saya telah membaca dengan seksama isi 900 volume The Road, dan esensi dari gundukan telah disesatkan. Alasan utamanya adalah terlalu sedikit contoh arai. Forbe mengangguk. Lalu aku mulai memotong dan memperkenalkan serangkaian arai yang tinggi dan kompleks. Aku percaya bahwa pengurangan akan semakin banyak dan ranah pertama formasi akan menjadi lebih akurat. Jantung Qin Yu langsung meninggalkan yang baru terrealisasi. Esensi jalan, tetapi mulai terus dikurangi. Forbi melihat adegan ini dan tersenyum.
Pada saat pengurangan Qin Yu ini, dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan mobil pengrajin Ho-Ho. Dia mengatakan bahwa ada bidang keempat di sirkuit, tetapi dia tidak dapat mencapainya. Apakah karena dia menghabiskan 1 miliar tahun untuk kedua kalinya? Apakah penelitian esensi jalan masih belum akurat? Qin Yu memikirkan ini, tidak bisa membantu tetapi bergetar. 1 miliar tahun tidak cukup. Qin Yu agak takut untuk memikirkannya. Jika ini masalahnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi arai yang rumit ini? Meninggalkan pikiran rewel, Qin Yu mulai diam-diam mendorong formasi. Hanya penambangan 1000 tahun, lantai 2 Jiangyanji hanya menghabiskan 100.000 tahun. Ketika Qin Yu dibangunkan oleh Fubo, dia juga menghela nafas. Bagaimana kalau menambang hanya 1000 tahun apa? Arai penelitian memang sangat memakan waktu. Dengan lebih dari 10.000 tahun deduksi, Qin Yu menjadi semakin sadar akan luasnya lautan. Pada saat yang sama, saya merasa malu tentang pemahaman masa lalu tentang apa yang disebut esensi hukum. Semakin tinggi stasiun, semakin baik pemahaman tentang luasnya dunia. Qin Yu seperti ini. Semakin Anda memahami, semakin Anda merasakan samudera tanpa batas. Di lantai 2 Jiangyanji, Hou Fei dan He Yu menunggu di luar rumah, dan Qin Yu sendiri tidak keluar di rumah. Biaya, Xiao Hei, kamu menunggu di luar. Ini adalah kalimat yang Hou Fei dan Blackfeather datang untuk mendengar di luar Qin Yu, dan kemudian mereka menunggu untuk itu. Tapi sekarang sudah berlalu untuk sementara waktu. Apa yang kakak lakukan di rumah? Hou Fei berkata dengan kebingungan. Bulu hitam juga menggelengkan kepala dan berkata mereka tidak tahu. Dalam periode 100.000 tahun, ranah jiwa Hou Fei dan He Yu telah melangkah ke level perantara dewa manusia. Tepatnya, mereka menghabiskan lebih dari 90.000 tahun untuk mencapai tingkat perantara para dewa. Qin Yu baru menemukan bahwa terkejut beberapa saat. Mengenakan pistol awan dan tongkat hitam lebih mungkin membuat Hou Fei dan He Yu merasakan ruang, tetapi hanya dalam 100.000 tahun itu lebih dari anggaran Qin Yu. Saya mempelajarinya setelah penyelidikan yang cermat. Hou Fei, bulu hitam 200.000 tahun yang lalu. Kedua pria itu bertarung dengan liar dan menyadari dalam pertempuran bahwa Hou Fei dan He Yu pada awalnya memahami tongkat mengejutkan dari pertempuran. Sekarang mereka memahami dalam pertempuran, dan kecepatannya sangat cepat. Hou Fei dan He Yu ada di luar, dan Qin Yu duduk di atas futon. Ketika mencapai tenggat waktu 100.000 tahun, Qin Yu menghentikan perhitungan arai, dan kemudian Qin Yu sangat jarang pergi ke Star Space untuk mengamati. Dalam 100.000 tahun kerja keras, apa gunanya ruang bintang sendiri? Di ruang bintang saat ini sangat luas, dan napas halus datang dari segala arah, melalui pemisahan antara ruang bintang dan ruang pasta, dan sampai ke titik asli dari pemerintah pusat. Saat ini, titik asli, inti budidaya Qin Yu telah berkurang ukurannya. Di masa lalu, itu adalah ukuran kepalan tangan, tapi sekarang hanya seukuran telur. Dan itu bukan lagi emas gelap, tetapi abu-abu penuh. Atau dekat dengan warna manis di ruang manis. Pada tahap akhir asal, sudah 20.000 tahun yang lalu, dan telah mencapai akhir asal. Dalam 2000 tahun terakhir, volumenya telah menyusut sedikit. Kesadaran Qin Yu diamati. Qin Yu tidak menghentikan evolusi asal, tetapi meninggalkan perkembangan alaminya. 2000 tahun yang lalu, Qin Yu mengamati titik asli, dan pada saat itu dia sudah memasuki tahap akhir asal. Tetapi apa perbedaan antara 20.000 tahun? Volume menyusut sedikit, dan warnanya lebih dekat dengan warna paperi. Qin Yu tiba-tiba merasakan kejutan, dan Qin Yu tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Bola kelabu seukuran telur itu diputar di sekitar ruang kecil. Ruang putar memutar. Qin Yu benar-benar memperhatikan ruang yang terdistorsi ini. Karena, napas manis yang tak terhitung jumlahnya diserap dan diserap, Qin Yu tidak menemukan ruang terdistorsi ini pada awalnya. Qin Yu mengamati dengan cermat, secara bertahap. Kesadaran Qin Yu sepenuhnya terintegrasi dengan ruang bintang. Ruang bintang menyempurnakan Qin Yu, dan tidak sulit untuk berintegrasi dengan seluruh ruang bintang. Setelah terintegrasi dengan ruang bintang-bintang, Qin Yu merasakan perubahan seluruh ruang bintang lebih jelas. Berfokus pada titik asli, potongan kecil ruang memutar secara bertahap meningkatkan jangkauannya pada kecepatan yang tidak terdeteksi. Qin Yu hanya menyadari perubahan dengan integrasi bintang-bintang. Apakah Anda mengatakan ruang berputar memutar ini akhirnya akan menempati seluruh ruang bintang-bintang, pikir Qin Yu dalam hatinya. Pemahaman Qin Yu tentang hukum ruang angkasa tidak tinggi, tetapi ia juga memiliki pemahaman yang samar-samar. Pemahaman yang kabur ini memberitahu Qin Yu bahwa perubahan dalam ruang bintang harus mengikuti jalan yang paling sempurna.
Jika dia secara paksa berubah, dia hanya akan menyimpang dari jalur evolusi yang benar. Ketika kesadaran kembali ke tubuh, Qin Yu membuka matanya dan bangkit. Mendorong membuka pintu, Qin Yu berjalan keluar sambil tersenyum, dan melihat sekilas halaman hijau yang cerah di luar rumah, serta air cermin yang tenang dan jernih. Biaya, hitam, biarkan kamu menunggu sedikit lebih lama, kata Qin Yu sambil tersenyum. Hou Fei haha tertawa dan berkata tidak ada kakak, ayo pergi, akhirnya kamu bisa meninggalkan tambang batu Senling, ayo pergi. Tiga saudara laki-laki Qin Yu tidak ingin menjadi terlalu keterlaluan. Menurut rencana, sebelum mencapai kekuatan para dewa, tiga orang akan mengikuti aturan dan orang luar. Selama waktu ini, tiga saudara lelaki Qin Yu akan menggunakan ruang kedua Jiang Yuji. Tingkatkan kekuatan Anda. Qin Yu dan tiga prianya membayar 3.600 keping dewa mereka sendiri, dan mereka dipimpin oleh seorang wanita ke sebuah paviliun yang elegan. Ada juga beberapa wanita cantik di paviliun yang elegan ini. Qin Yu, Hou Fei, bulu hitam salah satu wanita berpakaian ungu mengeluarkan sepotong batu giok, dan dewa membacanya, lalu memandang ke atas dan berkata dengan acuh tak acuh, ya, Anda telah membayar cukup untuk milenium ini. Senling Stone, mulai hari ini, kamu adalah anggota resmi dari ranah para dewa. Tunggu sebentar, orang-orang kami sudah mengambil token identitasmu. Setelah berbicara tentang wanita ungu, dia tidak peduli tentang Qin Yu. Tiga saudara laki-laki Qin Yu hanya bisa saling memandang dengan senyuman tak berdaya selama bertahun-tahun, mereka telah membayar batu dewa generasi berikutnya. Mereka telah mempelajari sikap dingin para personel layanan ini. Saudari Li, saya mendengar bahwa Kapten Tambang, Wang Zong, ingin mengacaukan Anda. Kapten sekolah menengah dalam kondisi baik, setidaknya kapten skuadron, dan gajinya sangat tinggi. Ada juga rumah untuk penanaman di kota Yuchi. Wanita kulit putih yang menyelesaikan slip giok berkata sambil tersenyum. Wanita berpakaian ungu itu hanya acuh tak acuh dan berkata saya tidak tertarik dengan ini untuk saat ini. Saudari Li, jangan selalu mengejar pengejaran menjadi dewa. Begitu banyak dewa superior yang bisa menjadi dewa. Kemungkinan menjadi dewa terlalu rendah. Kamu tidak bisa selalu sendirian, dan kamu berjanji bahwa Kapten Tengah juga baik, Wang. Pemimpin skuadron terbang bersama Anda di suatu tempat, dan saya telah mengejar Anda selama ratusan juta tahun. Wanita kulit putih itu membujuk. Wanita berpakaian ungu itu acuh tak acuh sang Taois tidak mustahil baginya untuk menjadi seorang Taois. Bagaimana mungkin wanita putih itu tiba-tiba mencerahkan matanya? Wanita berbaju ungu itu masih acuh tak acuh kecuali, dia menjadi dewa. Wanita kulit putih itu tidak berbicara, dan jika dia menjadi dewa, ada banyak orang yang menginginkan istri saat itu. Karena para beku dapat berpendidikan ganda, mereka dapat berbaur dengan jiwa. Oleh karena itu, kita akan belajar dari sentimen satu sama lain untuk mencapai ranah para dewa. Tentu saja, belajar dari perasaan orang lain hanyalah pengurangan dalam kesulitan menjadi dewa, bukan kesuksesan 100%. Tiga saudara lelaki Qin Yu saling memandang dan hanya bisa terdiam. Pada saat ini, seorang wanita datang dari luar rumah dan menyerahkan 3 token wanita itu kepada wanita ungu itu Li Jie. 3 token identitas desa tempat mereka bertiga juga diselesaikan, adalah desa Fujue. Wanita ungu itu mengambil 3 token dan memandangi wanita yang memberikan token dengan ngeri. Bagaimana menurutmu? 3 orang ditugaskan di desa Fujue, kamu yakin? Oke kak, terima kasih.